Dan atasan dari perusahaanku yang dulu, teman-teman tuh sampai pernah tanya, di Indonesia minumannya manis-manis kayak gitu, emangnya di sana apa nggak kena diabetes semua orang-orangnya? Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau cerita ke kalian tentang perubahan apa aja yang aku alami karena sudah tinggal lama di China hampir 10 tahun. Sebelumnya aku sudah pernah bikin video culture shock di China yang isinya tuh tentang hal-hal yang bikin aku terheran-heran selama hidup lama di sana. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu kalian apa aja yang berubah dari aku setelah sudah hampir 10 tahun tinggal di sana. Oke, yang pertama yaitu tentang ketepatan waktu. Sebelumnya aku udah pernah bahas, orang-orang China itu nggak hanya suka tepat waktu, tapi lebih suka datang lebih awal dari jam yang dijanjikan. Dulu waktu masih di Indonesia, karena aku tahu kalau ada janji sama temen tuh pasti ada aja yang telat karena macet lah atau apapun alasannya. Jadi setiap kali aku bikin janji sama temen, selalu aku awali 30 menit sampai 1 jaman. Tapi setelah hidup lama di China, aku jadi terbiasa kalau misalnya aku bilangnya jam berapa, aku tuh bakal benar-benar tepat waktu atau bahkan datang lebih awal di tempat tujuan. Biasanya yang deket sama aku pasti tahu, aku tuh orangnya nggak suka telat. Jadi kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang suka telat, suka kurang menghargai jam ketemu dengan orang lain, aku tuh jadi bakalan males untuk ketemuan sama teman-teman yang seperti itu. Menurutku kalau misalnya kita tepat waktu sama teman kita, apalagi kalau misalnya kita tuh mau ketemunya hanya dengan satu orang, itu tuh sebagai salah satu tanda bahwa kita menghargai orang itu. Kalau kalian gimana? Kalian nganggep telat itu hal yang biasa atau kalian juga males ketemu sama orang-orang yang biasanya suka telat? Atau jangan-jangan kalian sendiri yang biasanya suka telat? Komen di bawah ya. Oke, perubahan yang kedua yaitu mengurangi minum minuman manis. Selama di Indonesia, aku tuh merasa sering banget minum minuman yang manis-manis. Misalnya makan sambil pesen 1 gelas es teh manis atau 1 mangkok es campur. Sedangkan di China biasanya tuh minumnya air putih hangat, air lemon hangat, atau teh China hangat yang rasanya tuh tawar tapi wangi banget aromanya. Untuk air putih hangat sebenarnya aku kurang suka, tapi kalau air lemon atau teh China hangat aku tuh suka, soalnya selain enak juga kerasa ada manfaatnya untuk tubuh. Untuk minuman seperti milk tea, tentunya di China juga populer banget ya. Tapi biasanya kalau di sana itu aku pesennya selalu yang no sugar, dan itu pun aku jarang banget belinya. Dulu waktu awal-awal di China tahun 2013, aku tuh masih inget banget waktu itu setiap hari beli milk tea. Jadi kalau diinget-inget, gila ya, tiap hari waktu itu aku masih bisa banget minum minuman yang manis-manis. Lalu sekarang kalau balik ke Indonesia pun, aku tuh jarang banget beli minuman yang manis-manis. Paling kalau beli itu cuman seminggu paling banyak 1 kali. Dan atasan dari perusahaanku yang dulu, teman-teman tuh sampai pernah tanya, di Indonesia minumannya manis-manis kayak gitu, emangnya di sana apa nggak kena diabetes semua orang-orangnya? Nah, bagi kalian yang selama ini makan dan minumnya tuh manis-manis tiap hari, mending dikurangin aja ya teman-teman supaya nggak membahayakan untuk kesehatan. Jadi bisa dibiasakan sebaiknya minum air putih atau minum yang lainnya yang nggak manis-manis. Oke, berikutnya perubahan yang ketiga yaitu makan pagi yang beda dengan makan siang dan malam. Dulu sebelum ke China, rasanya makan pagi, siang, dan malamku itu tipenya sama semua teman-teman. Jadi kalau dibolak-balik juga bisa. Pokoknya selalu ada nasi putihnya. Tapi setelah ke China, aku tuh nggak pernah sama sekali makan pagi pakai nasi putih. Apalagi makan sampai kenyang. Biasanya makan yang ringan-ringan seperti roti, bakpao, atau mantau.
Lalu untuk minumnya, biasanya tuh minum air putih biasa, terus susu hangat, teh hangat, atau air madu hangat. Terus untuk siang dan malamnya, baru makan makanan yang berat. Kalau kalian gimana? Kalian suka makan makanan yang berat di pagi hari atau yang ringan-ringan aja? Bisa komen di bawah ya. Berikutnya, perubahan yang keempat yaitu makan apapun dengan sumpit. Selama di Indonesia, biasanya tuh aku makannya pakai sendok dan garpu, tapi untuk makan makanan tertentu baru pakai tangan, dan sisanya untuk sumpit itu biasanya aku cuman makan waktu makan mie. Tapi setelah ke China, kayaknya hampir semuanya tuh aku makan dengan sumpit teman-teman. Misalnya makan nasi, makan mie, makan daging, makan ikan, makan seafood. Bahkan waktu aku makan kacang pun aku udah biasa makan pakai sumpit. Di China, kesempatan untuk makan pakai sendok itu lebih jarang teman-teman. Jadi misalnya untuk makan nasi goreng, karena nasi goreng kan lebih licin. Terus kalau misalnya makan makanan yang berkuah, itu baru pakai sendok. Perubahan yang berikutnya yaitu biasa jalan kaki. Di Indonesia, rasanya kesempatanku untuk jalan kaki itu sedikit banget. Dan aku yakin pasti banyak di antara kalian yang juga seperti itu. Nah, kecuali kalau misalnya kita ada di tempat yang memang banyak orang jalan di pinggir jalan, contohnya misalnya di Bali. Tapi di China, jalan kaki di luar sampai 600 meter atau 1 kilometer itu sudah biasa teman-teman. Jadi kalau misalnya mau pulang itu baru naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Jadi kalau misalnya kalian tanya aku, misalnya dari tempat A ke tempat B itu dekat atau enggak? Kalau aku bilang deket, itu mungkin belum tentu deket ya teman-teman, karena aku udah biasa jalan kaki. Sedangkan kalau misalnya aku bilangnya jauh, nah itu berarti udah benar-benar jauh teman-teman. Makanya mungkin banyak di antara mereka yang porsi makannya banyak. Misalnya makannya cuma berdua, tapi porsi makannya kayak 4 orang. Tapi anehnya banyak di antara mereka tuh yang gak gendut. Jadi itu mungkin karena banyak gerak ya teman-teman. Salah satunya yaitu jalan kaki. Ya, jadi itu dia teman-teman perubahan yang aku alami setelah lama tinggal di sana. Semoga bagi kalian yang nonton video ini bisa ngambil nilai positifnya dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Thank you buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!